Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Heria dengan nomor NPM 2022207034. Di sini saya akan mempraktekkan komunikasi efektif dalam praktik kebidanan. Sebelumnya mohon maaf jika di dalam video terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Baik Ibu, sebelumnya apa Ibu sudah pernah berobat di sini? Belum, Bu. Pertama, perkenalkan dulu, saya Bidan Putri Heria. Ibu bisa panggil saya Bidan Putri agar lebih akrab ya Bu. Nah, jadi Ibu datang ke sini memiliki keluhan apa? Baik, Bu. Maksud tujuan saya ke sini adalah saya ingin mengkonsultasikan. Ya. Anak saya berumur 3 tahun, sudah susah sekali makan, hanya telur yang paling dia sukai. Saya takut anak saya kurang gizi. Semua cara sudah saya lakukan, bahkan hingga pergi dukun anak untuk diberikan resep supaya anak saya mau makan dan sehat. Suami saya hanya diam saja, Bu Bidan, dan dia menuruti apa saja yang saya lakukan dan selalu mendukung apa yang sebaiknya saya lakukan, Bu Bidan, karena cara ke dukun anak sepertinya tidak berhasil. Bagaimana Bu Bidan? Jadi Ibu datang ke sini untuk menanyakan apakah gizi anak Ibu cukup hanya karena makan telur. Ya. Jadi sebelumnya saya izin mendata Ibu terlebih dahulu, baru saya menjelaskannya ya Bu. Nama Ibu siapa? Ibu Ayu, Ibu Ayu. Usia Ibu berapa? 28 tahun. 28 tahun. Tadi anak Ibu umurnya 3 berapa? tahun. 3 tahun. Ibu tinggal di? Sleman. Oke. Baik, di sini saya akan jelaskan dulu ya Bu. Gangguan sulit makan ini sering dialami anak-anak di usia 1 sampai 5 tahun. Anak usia 3 tahun ini merupakan usia prasekolah, di mana sedang mengalami tumbuh kembang yang sedang mengalami ditemukan masalah kesulitan makanan sebesar 20%. Hal ini disebabkan karena anak sudah dapat memilih-milih makanan yang dia sukai dan hanya mau makan satu makanan tertentu. Masalah sulit makan ini pada anak itu sifatnya kompleks dan perlu dicermati faktor penyebabnya. Kesulitan makan pada anak itu dibedakan menjadi 3 faktor. Pertama, yaitu karena hilangnya nafsu makan, terus gangguan proses makanan di mulut, dan pengaruh psikologis. Kebutuhan nutrisi anak ini dipenuhi lewat asupan makanan. Lalu apa hanya cukup dengan mengkonsumsi telur setiap hari itu bisa memenuhi nutrisi anak tersebut? Tentu saja itu tidak cukup ya Bu. Jadi menurut Badan Kesehatan bahwa nutrisi anak itu harus 4 sehat 5 sempurna. Ya, yang mana 4 sehat 5 sempurna ini merupakan makanan yang memiliki kandungan gizi lengkap dari karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. 4 sehat 5 sempurna ini terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan. Kemudian yang 5 sempurna ini merupakan susu sebagai nutrisi tambahan untuk anak. Jadi sebatas ini apa Ibu mengerti? Mengerti, Bu. Baik. Saya lanjutkan. Menurut spesialis anak, pada dasarnya telur ini memiliki gizi yang baik untuk anak. Telur juga mengandung kalorin yang penting untuk pertumbuhan anak. Kemudian juga telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang asam amino esensial yang diperlukan untuk anak. Telur juga mengandung vitamin A, vitamin B12, riboflavin, dan zat besi. Kemudian cara mengatasi anak yang sulit makan, yang hanya makannya itu hanya satu setiap hari, seperti telur tadi.
Pertama, ibu bisa menerapkan pola makan bersama. Dengan pola makan bersama ini, ibu bisa mengajak anak ibu saat ibu sedang makan. Jadi ibu bisa mengajaknya bersama-sama makan agar lebih mengetahui apa yang kita makan, jadi dia bisa ikut. Kemudian membatasi makanan yang terlalu sering dimakannya, seperti telur tadi. Ini bukan melarang dia untuk makan telur, tapi membatasi, atau membatasi dia untuk cemilan-cemilan lainnya. Kemudian jangan memaksa anak untuk makan, sebab ini dipastikan anak akan menjadi sangat rewel dan sulit diatur. Jika sudah seperti itu, maka salah satunya yaitu berbicara dengan baik atau bercanda saat makan, sehingga ibu bisa mengatur mood makan anak. Kemudian bisa juga ibu memvariasikan makanan untuk anak, bisa dalam bentuknya yang lucu-lucu, yang bisa tertarik untuk anak gitu. Kemudian yang terakhir itu menambah suplemen atau susu. Susu menambah nafsu makan anak dan juga sebagai penunjang pertumbuhan anak. Jadi itu saja yang saya jelaskan. Apa ibu ada ingin ditanyakan lagi atau yang belum jelas? Sudah Bu, sudah jelas semuanya. Oh baik. Jadi terima kasih ibu karena sudah berkonsultasi ke tempat sini.